Ya, selamat sore Mas Obing. Terima kasih banyak Anda sudah bersedia menjadi narasumber My City hari ini. Seperti yang kita ketahui bersama, kata anjay ini mendadak menjadi bahan perbincangan di tanah air kita. Setelah seorang YouTuber bernama Lutfi Agisal ini melaporkannya ke Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA. Terus pada 29 Agustus, Komnas PA ini mengeluarkan pernyataan berjudul hentikan menggunakan istilah anjay dengan alasan di dalam konteks tertentu, istilah anjay ini mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang. Tentunya Komnas PA juga menganggap pengucap kata anjay ini telah melakukan kekerasan atau bullying sehingga dapat dipidana. Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang kata anjay ini, saya minta tolong dong dijelaskan dengan pengertian yang sederhana aja. Apa sih arti dari kata anjay ini, Pak? Ya, sebetulnya gini, itu awalnya sepertinya kalau orang-orang hebohnya kan kayak anak yang lagi pansos gitu ya. Anak yang lagi pansos tetapi menghebohkan seluruh Indonesia gitu ya. Ya, tetapi nggak apa-apa. Menurut saya itu, maksud saya begini, itu menjadi menarik karena apapun latarnya si anak itu mengadu ke Komnas PAI gitu ya, KPA itu, tetapi menurut saya adalah orang akhirnya menjadi sadar tentang pentingnya bahasa di dalam kehidupan sehari-hari. Itu kan sebetulnya terjadi sejak sekian tahun terakhir ini ya. Nah, sebelumnya kan pernah ada misalnya apa sih bedanya mudik dan pulang kampung gitu kan, sampai menghebohkan dunia persilatan gitu ya. Tanah air ya, Pak ya. Nah, kemudian yang paling akhir memang munculnya kata anjay itu. Nah, sekarang begini, itu sebetulnya kan wujud kreativitas ya, anak-anak muda sebetulnya di dalam berbahasa gitu. Nah, sebetulnya itu kalau kita telusuri dari bentuk dasarnya, itu di Bandung itu sudah dari zaman bahala gitu ya istilahnya gitu ya, digunakan, cuma bukan anjaynya bentuk dasarnya. Jadi bentuk dasarnya kan sebetulnya kata itu untuk dalam tanda petik memaki, tetapi tidak selamanya untuk memaki, karena sebetulnya ketika kita saya dulu juga di Bandung misalnya menggunakan dengan teman-teman saya, misalnya untuk menunjukkan keterkejutan apa dan sebagainya, itu ya menggunakan gitu ya. Istilahnya dari awalnya kan ada kata anjing gitu. Karena anjingnya itu menurut orang Islam najis gitu ya. Kemudian dikonstruksi lagi, kalau Mas tadi menanya secara morfologis gitu ya, supaya putus Pak. Tapi nggak apa-apa ya. Lanjut aja Pak. Jadi awalnya kan itu sebetulnya bentuk dasarnya ya. Awalnya itu kan kata yang biasa digunakan terutama anak-anak muda di berbahasa Sunda sebetulnya itu dari kata anjing. Nah, karena anjing mungkin bagi sebagian umat Islam kan najis gitu ya. Sebetulnya yang najis menurut saya bukan anjingnya, air liurnya kan. Ya, tetapi oke lah. Kemudian dimaknai secara keseluruhan seluruh anjing gitu kan. Jadi tidak bagus. Kemudian anak-anak muda itu berkreativitas lagi gitu. Mereka tidak menggunakan lagi kata anjing gitu. Dikonstruksi lagi secara morfologis menjadi bentuk anjir. Nah, kemudian anjir itu bertahan tuh beberapa waktu gitu kan. Tapi kayaknya bagi anak-anak muda yang berbahasa Sunda waktu itu ya, rasanya sudah inilah kuno gitu ya, dikonstruksi lagi menjadi anjrit gitu. Nah, akhirnya kayaknya mereka juga berpikir lagi, kayaknya udah kuno deh itu, udah inilah, kemudian dikonstruksi lagi sekarang menjadi anjay yang sedang heboh itu. Nah, tetapi maksud saya adalah itu kalau kita menjelaskan secara morfologisnya, kalau beberapa dikumpulkan sebetulnya pasti kelihatan ya, karena banyak sekali sebetulnya penelitian yang mencoba mengkaji bagaimana anak-anak muda itu berkreativitas membentuk kata baru begitu, dengan cara misalnya membolak-balik kata, kemudian menambahi unsur belakang,
kemudian menyingkat gitu kan, atau kemudian apa namanya, membalik hanya konstruksi vokal-vokalnya saja atau konstruksi konsonan-konsonan saja dan seterusnya. Itu, Mas Oh, Ari. gitu. Ini berdasarkan data yang telah kami himpun ya, kan ada 3 pengertian dari anjay ini. Yang pertama adalah pengertiannya kasar, karena merupakan plesetan dari kata anjing yang berarti kasar atau sindiran. Yang kedua itu Ya, adalah singkatan dari anjing alay, gitu kan. Yang dipakai untuk dalam mode bercanda sebenarnya. ya, Yang ketiga adalah dipakai untuk kata yang lebih casual. Misalnya saya tiba-tiba nemu duit di jalan, terusnya teman saya bilang, ya. "Anjay lu beruntung banget," gitu. Nah, kalau menurut Pak Obing ini, bagaimana kata anjay ini dilihat dari sudut pandang pragmatik, Pak? Sekarang begini, kalau kita melihat arti kata ya, misalnya di dalam kamus saja begitu, itu kan seperti kata itu seperti apa ya, tidak mengalami perubahan makna apa-apa gitu ya, seolah-olah kan begitu ya, karena pasti kalau kita melihat kamus, kamus akan selalu ketinggalan tentang perubahan makna. Oleh karena itulah kamus itu selalu diupdate, ya selalu ditambahi jumlah kata, selalu ditambahi pemaknaan katanya dan seterusnya begitu. Jadi kamus bukan sesuatu yang fix untuk seumur hidup istilahnya gitu ya, atau kamus harga mati gitu ya. Kan tidak ada. Oleh karena itulah kamus bahasa apapun itu pasti selalu mengalami revisi untuk menampung tadi pertambahan kata, kemudian juga perubahan makna kata dan sebagainya gitu. Karena bahasa Nah, selalu dinamis ya, Pak, ya. betul. Nah, kan tidak mungkin jumlah kata di dalam satu bahasa ya segitu aja selama-lamanya gitu ya. Atau maknanya begitu saja, itu sudah tidak mungkin. Nah, terkait dengan kata anjay tadi, terlepas dari orang misalnya mau mengaitkan seperti apa gitu ya. Apakah misalnya itu bentuknya dari dasar hanya anjing saja, atau malah ada yang menambah anjing alay gitu. Apapun, kalau pragmatik kan lebih terkait dengan bagaimana kata itu digunakan di dalam konteks gitu ya, artinya kontekstual gitu. Nah, kemudian barangkali Mas Ari akan bertanya gitu, kalau seperti itu apakah betul kata itu menjadi apa namanya, bentuk ya yang dalam tanda petik pasti maknanya kasar gitu kan. Ya, ya tidak selamanya begitu, karena begitu nanti kita melihat dari sudut pandang pragmatik, kan berarti dari sudut penggunaan kan. Nah, kalau dari sudut penggunaan, kita bisa melihat misalnya siapa yang diajak ngomong, gitu kan. Kemudian siapa yang ngomong. Kemudian dalam situasi kan, kemudian bagaimana hubungan antara orang yang ngomong dengan orang yang diajak ngomong. Artinya hubungan antar partisipan. Nah, di situ kan misalnya Mas Ari pernah ingat misalnya ada power solidarity gitu kan. Ada kekuasaan dan ada solidaritas. Nah, kekuasaan itu artinya power itu macam-macam, bisa jabatan, bisa umur gitu kan. Apa kebudayaan, gender, misalnya pria itu dominan gitu ya dibandingkan perempuan ya. Tapi di beberapa kebudayaan mungkin ya enggak gitu. Tapi harus lihat memang dari aspek kebudayaan mana gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kelas sosial juga bisa ya. Tapi intinya adalah bahwa ketika kita berbicara itu harus melihat tadi ya, keseluruhan tadi lah, tidak bisa hanya satu aspek gitu. Nah, oleh karena itulah misalnya kata anjay dari sebelum-sebelumnya lah kata anjing, anjrit, anjir dan anjay gitu ya. Kasar atau tidak ya harus dilihat dulu siapa yang misalnya siapa partisipannya dan dalam situasi seperti apa. Gitu. Kalau partisipannya itu misalnya antara penutur siapa yang ngomong dengan petuturnya apa namanya hearernya itu adalah hubungannya misalnya plus P misalnya min S, artinya bahwa kalau yang diajak ngomong itu misalnya kekuasaannya lebih tinggi, umurnya lebih tinggi, jabatan yang lebih tinggi gitu, rasanya nggak mungkin gitu anak-anak atau siapapun itu menggunakan kata anjay kamu mau kemana. Itu dengan kata Atau lain, kata anjay ini tidak bisa digunakan dalam konteks formal ya, Pak ya?
pembicaraan formal itu? Eh, ya pasti tidak ya, karena gini, kalau itu kita anggap sebagai bahasa gaul, bahasa anak remaja, atau terserah mau mengistilahkan bahasa prokem, bahasa apa begitu, sebagai sebuah ragam bahasa di dalam kehidupan berbahasa gitu. Nah, dia tempatnya memang bukan di tempat formal gitu ya. Dia tempatnya pasti di tempat informal, dan informal pun gitu, harus dilihat, maksudnya siapa yang diajak ngomong, gitu kan? Kemudian dalam situasi apa. Nah, kalau yang diajak ngomong itu powernya lebih tinggi, misalnya powernya kan misalnya usianya lebih tinggi, kemudian atau jabatannya lebih tinggi, atau kelas sosialnya lebih tinggi gitu, kemudian tidak ada solidaritas sama sekali, tidak ada keakraban sama sekali, itu pasti begitu misalnya Mas Ari menggunakan kata anjay gitu ya, langsung ditampol. Meskipun informal ya. Jadi informal pun harus mikir gitu maksud saya ya. Nah, tapi ada tapinya lagi. Tapi kalau kita mungkin ngobrol dengan sesama anggota geng kita sudah tahu satu sama lain. Kemudian di dalam situasi yang saling bercanda begitu kan, tidak serius gitu ya. Nah, kita masih memungkinkan kan menggunakan kata itu. Gitu kan. Kayak tadi misalnya, anjay saya di jalan dapat uang gitu kan. Nah, itu kan kalau ke teman-teman kita masih memungkinkan kan. Artinya itu kan sebetulnya bukan memaki kan. Kan artinya malah justru bentuk Ekspresi ya. ekspresi kekagetan tapi kaget bahagia kan gitu kan. Misalnya nggak punya uang gitu ya, tiba-tiba dapat uang misalnya di jalan 100.000 gitu misalnya gitu kan, anjay gitu kan, akhirnya saya bisa makan juga nih gitu kan karena dapat uang 100.000 gitu kan. Nah, jadi sangat sangat tergantung ya, artinya bahwa secara pragmatik, meskipun tadi misalnya Mas Ari menanyakan, oh itu digunakan di ragam informal ya, tapi ya informalnya harus dilihat dulu tadi, siapa yang diajak ngomong, dan siapa yang ngomong dalam situasi seperti apa. Dan bagaimana hubungan antara speaker-hearer, gitu ya, artinya antara yang ngomong dengan yang diajak ngomong. Nah, meskipun informal, tapi kalau hubungannya itu tidak dekat, oh itu pasti ditampol juga gitu kan. Atau paling tidak bikin suasana jadi aneh gitu ya, Pak. Ya, atau misalnya mungkin Mas Ari bertanya, oh Mas Rubin berarti bisa digunakan untuk teman sebaya ya gitu ya. Teman sebaya, tetapi kalau tidak ada solidaritas, tidak ada keakraban gitu ya, ya pasti aneh juga gitu kan. Pasti itu dianggap memaki juga gitu. Jadi informal tetap dilihat hubungan antar partisipan tadi, kemudian antar partisipan tadi dilihat power solidarity-nya tadi, dan dalam situasi seperti apa. Gitu. Dari. Kalau pengertian anjay ini dari sudut pandang semantik itu seperti apa sih? Nah, sebetulnya gini, kalau misalnya kita telusuri kembali, misalnya gitu kan, dari bentuk semulanya, misalnya kata anjing menjadi anjir, menjadi anjrit, menjadi anjay, meskipun anjaynya itu tambah alay, ya udahlah silahkan gitu kan. Nah, kalau kita misalnya bisa mengambil analisis komponensialnya gitu kan, analisis komponen pemaknaannya gitu kan, itu kan sebetulnya kan memang makna denotasinya itu kan ya berarti kan harus binatang berkaki 4 dengan karakter begini ya, termasuk menyalak dan sebagainya. Tapi kan dalam kata anjing itu kan ada plusnya ya, komponensialnya. Plusnya itu adalah kesetiaannya yang luar biasa sebetulnya. Nah, kemudian tapi tidak bisa kan akhirnya hanya dimaknai secara denotatif begitu. Gitu. Akhirnya ada makna konotatif ya, atau ada makna tambahan lainnya. Gitu. Tetapi sebetulnya tetap ada unsur satu hal ya yang melekat gitu ya, bahwa di situ ada kesetiaan, artinya tapi kesetiaan sebagai kawan. Gitu. Jadi kalau misalnya saya dengan Mas Ari, atau misalnya Mas Ari dengan teman begitu, karena ada kesetiaan kawan, membuat misalnya eksklusivitas kelompok gitu kan, ya kata itu mau digunakan untuk seperti apa saja ya tidak menjadi masalah, karena tadi eksklusivitas di dalam kelompok karena kesetia kawanan kan gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya analisis komponensial seperti tadi,
tidak muncul gitu ya, ya berarti tidak akan bisa digunakan. Jadi ada makna tambah ya selain ada makna dasar misalnya bahwa anjing itu memiliki karakter kesetiaan. Ya selain tadi ya ciri khas sebagai hewan gitu ya. Tapi kan remaja-remaja tadi kan membentuk itu menjadi plesetan-plesetannya menjadi anjrit-anjrit anjay itu kan bukan karena perkara analisis komponensialnya sebagai sebuah hewan kan, tapi karakternya tadi. Dan ada upaya memperhalus juga mungkin ya Pak, yang memperhalus kata itu ya. Ya, biasanya begitu orang tua tidak membolehkan, namanya anak-anak remaja itu, salah satu ciri khasnya adalah pertama, kenakalan dalam tanda petik. Coba Mas Ari bayangkanlah kenakalannya gimana dulu. Sekarang mungkin masih remaja ya. Amin Pak, amin. Oke, jadi ciri khasnya begitu kan, kenakalan, ya tanda petik ya, tidak semuanya lah artinya, tapi pastilah itu anak-anak remaja itu pasti mengalami fase kenakalan itu seberapa persen pun tingkatannya ya. Kemudian yang kedua adalah mencoba-coba, ya kan? Nah, kemudian karena mencoba-coba itu adalah tingkatkan tingginya adalah menjadi bentuk kreativitas. Nah, salah satunya semua itu sebetulnya nanti diekspresikan atau dilampiaskan ke dalam bahasa atau penggunaan bahasa. Selain yang lain-lain tentu ya artinya ya mencoba-coba hal yang lain iyalah gitu. Tapi salah satunya di dalam kehidupan remaja tadi mereka mengekspresikannya dengan cara mencoba-coba misalnya bentuk bahasa baru ya kan, mencoba-coba mengubah makna kata menjadi baru, berkreativitas biasanya gitu kan dengan bahasa, terserahlah mau menciptakan konstruksi baru, makna baru, kalimat baru atau seperti apa begitu ya. Tapi karakteristiknya adalah seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak, setujukah Anda dengan pernyataan Komnas PA bahwa anjay ini mengandung unsur kekerasan dan merendahkan martabat seseorang? Yang ya tidak selamanya merendahkan martabat ya. Artinya maksudnya gini loh, kita kan ketika berbicara dengan teman-teman kita, kebayang nggak sih kalau kita tuh menggunakan kata yang benar-benar misalnya bermakna denotatif di dalam kamus baku gitu kan. Ya Tuhan gitu ya. Jadi manusia kayak apa kita? Artinya kembali harus dilihat di dalam secara kontekstual maksud saya ya, bahwa memang itu menjadi kata yang dianggap bisa merendahkan martabat seseorang kalau ada kalonya ya, kalau konteksnya memungkinkan untuk itu gitu ya. Jadi misalnya seperti tadi, kalau misalnya kita ngobrol dengan orang yang tidak saling kenal, mungkin kemudian power kita juga lebih rendah, kemudian dibandingkan orang yang kita ajak ngomong. Situasinya juga tidak memungkinkan, gitu kan. Nah, kemudian kita menggunakan kata itu, gitu. Ya iyalah, kalau seperti itu ya pasti itu akan dianggap sebagai merendahkan martabat, menghina, atau bahkan mengintimidasi, dan seterusnya, kan gitu. Tapi, kalau situasinya itu adalah situasi guyon, misalnya, kebayang kan? Guyon, kemudian kita itu memiliki kelompok yang sudah kenal satu sama lain gitu kan, kemudian situasinya itu adalah situasi yang memungkinkan itu digunakan gitu. Masa iya sih itu merendahkan martabat gitu ya. Itu jadi Mas Arya sangat kontekstual ya, jadi tidak serta-merta misalnya kita bisa mengatakan kata anjay dan segala tuh dasarnya tadi anjrit, anjir, anjing begitu ya. Kemudian itu merendahkan martabat gitu ya. Kalau seperti itu semua teman-teman saya misalnya di Bandung misalnya dulunya tuh kan menggunakan kata anjing, anjrit, anjir gitu ya. Merendahkan martabat semua dong gitu ya. Padahal mungkin dengan teman-temannya sendiri biasa itu menggunakan sehari-hari. Tapi kan tidak mungkin digunakan ke ibu bapaknya. Tidak mungkin juga digunakan untuk gurunya, misalkan gitu kan. Ya kalau digunakan untuk ke gurunya atau orang yang lebih senior, orang yang lebih dihormati, iyalah itu kurang ajar namanya. Berarti tidak boleh dipukul rata satu makna saja ya Pak ya? Tidak bisa. Oleh karena itulah ketika misalnya mendeskripsikan makna begitu,
harus disisir ya dalam tanda petik begitu kan. Misalnya ada makna ini digunakan untuk kapan, dalam situasi seperti apa, hubungan antar partisipannya siapa. Misalnya kayak tadi Mas, misalnya makna keterkejutan. Ya kan, kedua mungkin makna kegembiraan, berarti ya Mas Ari kan mencontohkan dapat uang 100.000 gitu kan, itu kan itu kan kegembiraan gitu kan. Kemudian misalnya makna makian atau memaki gitu misalnya ya. Tapi kan tiap itu harus diberikan deskripsi situasinya kan. Deskripsi kontekstual penggunaan. Dengan cara begitu kita tidak bisa mengatakan bahwa satu kata satu makna di dunia itu nggak pernah ada. Coba Mas Ari membaca apa, karena Mas Ari background-nya bahasa Inggris biasanya gitu kan, baca kamus gitu ya yang segede gaban begitu gitu kan, itu kan pasti tidak akan pernah menemukan satu kata satu makna. Kalau ada satu kata satu makna, itu sebetulnya kemungkinan sebetulnya pembuat kamusnya itu belum mendeskripsikan makna yang lain. Bahkan sampai ada kamus thesaurus segala ya Pak ya. Iya, betul kan? Karena itu sebetulnya untuk menampung ke spesifiknya kan, spesifik dari penggunaan kata yang umum. Berarti kan ada makna umumnya. Itu, Mas Ari. Oh, iya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih pandangan Bapak nih soal kata anjay ini yang merupakan bahasa slang atau bahasa gaul itu bisa merusak bahasa Indonesia? Nah, ini sebetulnya kembali lagi tadi, Mas Ari. Ada ketegangan hubungan antara remaja dengan orang dewasa. Nah, guru termasuk orang dewasa kan, dosen termasuk orang dewasa. Gitu. Nah, belum tentu mereka ini memahami jiwa petualangan anak muda, agresivitas anak muda, kenakalan anak muda, coba-cobanya anak muda gitu kan. Upaya membuat perubahan anak muda gitu kan, belum tentu gitu. Jadi ketegangan hubungan ini menyebabkan orang-orang yang dalam tanda petik dianggap konservatif itu gitu kan, pasti akan selalu menganggap bahwa upaya yang dilakukan oleh kelompok manapun untuk mengubah sesuatu yang dianggap pakem gitu kan, standar baku gitu kan, itu pasti dianggap sebagai sebuah pemberontakan yang buruk gitu. Ya kan? Atau misalnya itu dianggap akan mencoba memburukkan ya, mencoba membuat buruk lah artinya gitu kan. Sesuatu yang dianggap standar, baku, mapan dan sebagainya gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya tidak begitu juga. Kita juga harus ingat bahwa ada timbal balik loh. Bahwa kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, banyak sebetulnya kata-kata yang dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ketika revisi itu adalah kreativitas anak-anak muda melalui bahasa gaul dan bahasa slang itu yang meluas ya, artinya sudah meluas. Gitu. Contoh yang paling gampang adalah misalnya kata cewek dan cowok. Dulu kan hanya laki-laki, perempuan gitu saja kan. Nah, kemudian anak-anak muda remaja itu kemudian menggunakan kata cewek dan cowok begitu, awalnya mungkin di Jakarta, tapi bagaimanapun juga karena Jakarta adalah barometer semuanya gitu ya, termasuk barometer peredaran uang gitu ya. Nah, akhirnya dalam semua hal termasuk bahasa pun kan menjadi barometernya kan gitu kan. Nah, akhirnya kan meluas tuh, anak-anak di daerah-daerah pun kan juga tahu kan cewek cowok itu artinya apa, menggunakan juga gitu kan. Nah, mau nggak mau akhirnya kan bahasa Indonesia kemudian memasukkan juga kan ke dalam kamus kan, artinya coba nanti Mas Ari lihat pasti ada cewek di situ, ada cowok di situ gitu. Dan kalau kita teliti dengan detail sebenarnya banyak gitu. Artinya sebetulnya ada timbal balik saja gitu. Anak-anak muda itu menciptakan kreativitas bahasa dengan coba-coba dengan kenakalannya tadi, menggunakan bahasa yang awalnya pasti ada dalam kamus gitu kan. Kemudian kaum konservatif menentang, wah itu merusak itu gitu kan. Tetapi ketika misalnya ini bahasa yang coba-coba kreativitas anak remaja tadi meluas gitu kan penggunaannya gitu kan, akhirnya mau nggak mau diadopsi juga kan, masuk lagi ke dalam kamus bahasa Indonesia dan dianggap untuk yang layak juga digunakan. Berarti tidak benar ya pernyataan bahwa bahasa gaul itu sama dengan bahasa pemberontak gitu ya Pak?
Kalaupun misalnya dikatakan dalam tanda petik pemberontak ya, tapi kan itu awalnya kan digunakan untuk kelompok eksklusif kan. Kelompok eksklusif maksudnya kelompok misalnya remaja gitu kan. Nggak mungkin juga kakek-kakek akan menggunakan bahasa anak-anak remaja tadi. Tetapi ada tetapinya, ketika itu sudah meluas penggunaannya, kemudian diadopsi oleh banyak pihak gitu kan, tetap aja kan berbagai kalangan tadi yang awalnya menentang kan juga menerima kan, dan menggunakan juga. dan menggunakannya juga gitu ya. Jadi seperti itu. Oke. Ini pertanyaan terakhir Pak nih, sebagai penutup, bagaimana sih menurut Anda mengenai ancaman hukuman pidana yang mengikuti larangan penggunaan kata anjay? Saya nanti dalam pikiran saya nggak habis pikir bagaimana hakimnya akan bertindak gitu. Terus ada teman-teman kami yang mengatakan begini gitu, emangnya negara nanti itu mampu tuh ngasih makan orang-orang yang menggunakan kata anjing dihukum gitu ya. Ya artinya begini, mungkin sebetulnya tidak spesifik atau eksklusif orang dipidana karena menggunakan kata anjaynya tadi ya. Menurut saya sih bahwa kata anjaynya tadi itu hanya sebagai wahana saja atau jalan gitu ya untuk bisa dipidanakan, tetapi mungkin awalnya bukan perkara itu. Tapi perkaranya adalah misalnya kalau misalnya kita melakukan tindakan perundungan gitu ya, merundung, merisak, mengintimidasi, dan sebangsanya itulah ya. Terserah mau apakah dengan kekerasan fisik atau tidak begitu. Tetapi kalau sudah masuk kategori itu, ya kan memang ada undang-undangnya. Jadi bukan dasarnya lah, bukan karena penggunaan kata anjaynya gitu kan, tetapi kata anjay itu menjadi perantara. Apakah itu menjadi bentuk intimidasi, perundungan, perisakan, dan seterusnya, dan disertai dengan misalnya tindakan fisik, ancaman, dan sebagainya. Nah, baru itu kan ada pasal berikutnya yang bisa menjerat kan. Jadi menurut saya nggak kebayang gitu ya kalau misalnya setiap menggunakan kata anjay langsung diadili gitu. Mungkin tiap hari akan ada pengadilan karena penggunaan kata anjay. Gitu. Penjaranya penuh ya Pak? Penjaranya penuh, kemudian nanti negara sudah tidak mampu lagi ngasih makan narapidana-nya. Hanya gara-gara menggunakan kata anjay gitu. Dan jika itu terjadi mungkin Indonesia bakal terkenal di seluruh dunia gitu ya. Dipidana hanya karena menggunakan satu kata gitu. Bahasa slang, bahasa gaul ya. Iya. Jadi sebetulnya seperti tadi Mas Ari, bukan karena faktor itunya ya, penggunaan katanya itu, tapi karena itu menjadi perantara atas, misalnya kan, tindakan perundungan, perisakan, pengintimidasian, entah itu disertai oleh ancaman atau tindakan fisik atau tidak, tetapi kalau itu sudah memenuhi pasal dalam pidana untuk dipidana, gitu ya itu layak. Gitu. Tetapi bukan karena semata-mata menggunakan kata anjay tadi. Kalau misalnya semata-mata menggunakan kata anjay tadi dipidana, kita udah dipidana dari tadi. Udah berapa kali kita ngomong anjay dari tadi ya Pak ya? Ada 100-an kali Mas. Oke, terima kasih banyak Pak atas penjelasannya. Siap. Selamat sore Pak. Selamat sore. Selamat mendengarkan penggunaan kata anjay yang mungkin nanti bermakna ada tambahan-tambahan lagi.